Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga masih diberi kesehatan dan keceriaan sehingga masih bisa menikmati informasi-informasi bermanfaat dari channel Egagology. Hari ini kita akan membahas tentang serial Naruto. Serial yang diciptakan oleh Masashi Kishimoto ini telah sukses menelurkan karya-karya hebat yang pernah tercipta dari era 90-an. Dan karya ini pun hingga saat ini masih dikenang sebagai salah satu serial paling epik dalam sejarah anime dan manga. Tapi tahukah kamu apa sebenarnya agama Naruto? Apakah Naruto beragama? Kalau kita melihat sekilas, mungkin serial Naruto ini banyak terinspirasi dari kisah-kisah agama Shinto dan cerita rakyat Jepang. Banyak sekali nama-nama yang dimention dalam serial ini. Contohnya adalah nama seperti Jiraiya, Orochimaru, dan Tsunade. Lalu ada lagi kisah dari Kaguya yang merupakan kisah terkenal dari cerita rakyat Jepang. Ada juga jurus tapak 1000 Buddha yang dimiliki oleh Hashirama Senju, yang pastinya telah bisa kita tebak bahwa itu merupakan adaptasi dari kisah-kisah agama Buddha. Namun sebenarnya di dalam anime Naruto sendiri selalu menghindari akan adanya penyebutan atau menjelaskan tentang agama atau ajaran tertentu. Mungkin jika kalian amati dengan seksama, kisah-kisah dalam Naruto ini tidak terlalu menyinggung hal-hal yang menyangkut agama. Hal ini sangat lumrah dijumpai dalam beberapa fiksi manga dan anime yang selalu menghindari aspek-aspek sara dalam karya-karya mereka. Meskipun anime dan manga ini secara jelas terinspirasi dari konflik agama. Sebagai contoh adalah anime dan manga Shokoku no Altair. Dan ada juga anime Arslan Senki yang jelas-jelas merupakan anime yang terinspirasi dari kisah-kisah heroik Islam melawan Kristen di Perang Salib. Namun yang jelas Islam maupun Kristen tidak pernah disebutkan dalam anime itu. Simbol-simbolnya pun disensor sedemikian rupa sehingga terlihat samar dan tidak menyinggung siapapun dan pihak manapun. Begitupun dengan anime Naruto. Di dalam anime ini sama sekali tidak diperlihatkan bahwa tokoh-tokoh utamanya adalah penganut agama tertentu ataupun kepercayaan tertentu. Mungkin jika kalian sangat mengikuti serial ini, salah satu karakter yang mempunyai agama adalah salah satu antagonis sampingan dari serial ini, yaitu Hidan. Dia mengakui bahwa dirinya adalah penganut agama fiktif yang bernama Jashin. Jashin sendiri adalah agama barbar yang menyebarkan agamanya melalui perang dan pembunuhan. Mereka juga dianggap sebagai kepercayaan sesat karena melakukan ritual keabadian, sehingga Hidan dan para pengikut-pengikut Jashin ini tak bisa dibunuh walaupun kepala mereka dipenggal sekalipun. Dalam ceritanya sendiri, setelah kekalahan Hidan dalam pertarungan melawan Shikamaru, ternyata ada lagi satu penganut agama Jashin yang masih eksis hingga serial terbarunya di 2020, yaitu Boruto The Next Generation. Dia menyebut dirinya sebagai Ryuki. Menurut wiki fandom Naruto dan Boruto, Ryuki diketahui tidak menyukai adanya perdamaian di dunia. Setelah berakhirnya Perang Dunia Ninja keempat, ia pun menghadirkan dan melahirkan kembali aliran Jashin yang sempat mati setelah berakhirnya era Hidan sebagai satu-satunya pengikut Jashin yang diketahui. Dan dalam anime Boruto pula, dan dari beberapa tambahan sumber informasi tertulis berjudul Konoha Shinden, diketahui bahwa aliran Jashin ini memiliki desanya sendiri. Dan setelah berakhirnya perang, Ryuki merasa bahwa berakhirnya perang tidak menguntungkan desanya karena dengan tidak adanya perang, desanya menjadi miskin, dan karena tidak adanya negara yang mau menyewa mereka menjadi pembunuh bayaran, agama Jashin pun tidak menyebar ke desa-desa lainnya. Lalu ia dan pengikut Jashin lainnya memulai menculik wanita-wanita muda untuk dijadikan korban untuk penyembahan pada dewa-dewa mereka, sehingga Ryuki dan pengikutnya pun bisa mencapai keabadian mereka. Hal ini dimaksudkan agar mereka bisa menyebarkan agama mereka menjadi lebih luas lagi ke negara-negara lain. Dan tentu saja cara mereka menyebarkan agama adalah dengan cara pembunuhan dan perang. Dalam cerita Boruto sendiri, mereka hampir saja mencapai keabadian. Namun saat mereka ingin menumbalkan 2 korban tersisa yang merupakan syarat terakhir dari proses jalan menuju keabadian,
Mereka digagalkan oleh dua tokoh utama dalam serial Naruto, yaitu Hatake Kakashi dan Gai. Naruto yang dilanjutkan dalam serial Boruto banyak sekali memunculkan fakta-fakta baru dan fakta yang tidak diketahui dalam serial Naruto. Seperti yang diketahui, Naruto di serial Boruto ini telah berusia 32 tahun dan telah menjadi Hokage ke-7. Dan ia pun telah mempunyai 2 orang anak, mengalahkan para teman-temannya yang seangkatannya yang kebanyakan masih memiliki 1 orang anak saja. Namun di balik itu semua, survei membuktikan bahwa Boruto adalah sebuah serial yang membosankan. Serial ini tidak ubahnya seperti episode-episode filler dalam serial Naruto. Tidak ada satupun cerita yang nyambung dengan visi utama dari serial ini. Seolah-olah serial ini hanyalah sebagai milking dari serial pendahulunya, yaitu Naruto. Kebanyakan dari penggemar-penggemar dari Boruto ini adalah orang yang ingin melihat kelanjutan dari serial Naruto, dan sudah pasti mereka lebih ingin melihat dan hanya ingin membaca kelanjutan dari kisah Naruto saja. Namun pada kenyataannya tokoh utama dari serial ini bukanlah Naruto, tapi Boruto, yang merupakan anak dari Naruto. Namun walaupun begitu, serial ini masih menerapkan SOP dari serial pendahulunya, yaitu tidak menyertakan atau mention satu agama pun dalam serialnya. So, agama emang selalu menjadi kontroversi jika diangkat dalam fiksi atau serial-serial lainnya. Dalam anime saja ada beberapa kontroversi yang melibatkan agama dalam kasusnya. Salah satunya bisa kita sebutkan adalah anime Demon Slayer yang diketahui menggunakan suara azan sebagai salah satu BGM atau musik background dan pengiring dalam beberapa adegan anime tersebut. Anime ini pun mendapat kecaman di beberapa negara, khususnya negara-negara muslim. Selain Demon Slayer, sebenarnya kasus tentang masuknya suara azan sebagai nada BGM dalam anime ini. Selain Demon Slayer, sebenarnya kasus tentang masuknya suara azan sebagai nada BGM dalam anime sebenarnya telah terjadi beberapa kali. Jika kita hitung, telah ada 2 anime termasuk Demon Slayer yang menggunakan azan sebagai BGM-nya. Anime lainnya yang menggunakan azan sebagai BGM adalah anime Noragami Aragoto. Di dalam anime Noragami Aragoto ini justru lebih parah lagi musiknya. Sang komposer dari musik dalam anime ini menggunakan suara azan yang diremix sedemikian rupa sehingga menciptakan lagu musik seperti layaknya nightcore yang menggunakan tempo cepat dan pitch yang tinggi. Mungkin karena alasan inilah juga banyak anime yang tidak memasukkan unsur-unsur agama ke dalam serialnya. Semua itu dimaksudkan untuk menghindari yang namanya kontroversi dan kesalahpahaman dari para penggemar-penggemar. Namun sebenarnya tidak semua anime dan manga juga yang menggunakan prinsip ini. Dewasa kini makin banyak juga manga dan anime yang menggunakan agama sebagai ide utama dalam cerita atau kisah yang ingin disampaikan. Contohnya adalah seperti buatan Jepang yang berjudul Sekai ga Owaruhi, atau dalam bahasa Indonesianya berarti hari ini dunia berakhir. Secara tegas menggambarkan tentang ajaran Islam yang meyakini adanya hari kiamat. Karakter utama dari manga ini pun adalah seorang wanita berhijab yang berasal dari Indonesia. Selain itu ada juga manga-manga yang mengambil latar waktu sejarah Islam, seperti halnya pada manga yang berjudul Otoyome Gatari, di mana di manga ini sendiri menceritakan tentang seorang wanita berusia 20 tahun bernama Amir Halgal yang menikahi seorang pria yang lebih muda darinya beberapa tahun, yaitu Karluk Aihon, yang merupakan seorang anak berusia 12 tahun. Di mana serial ini sendiri berlatarkan Timur Tengah pada zaman abad ke-19, atau lebih tepatnya menceritakan tentang suku Mongol yang sudah memeluk Islam. Konflik internal dari manga ini sendiri lebih berfokus pada bagaimana keseharian dan kehidupan dari pasangan muda berbeda umur ini. Banyak hal yang dimention di anime ini yang bertemakan Islam, seperti budayanya dan beberapa keseharian masyarakatnya. Selain Islam, ada juga beberapa agama lain yang menjadi tema utama dari beberapa anime.
Contohnya adalah agama Kristen yang dijadikan tema utama dalam anime berjudul Vatikan Kiseki Kousakan. Anime ini sendiri menceritakan tentang dua orang pria yang tergabung dalam organisasi pencari bukti-bukti mukjizat. Ceritanya sendiri lebih mengedepankan tentang usaha-usaha dua orang ini dalam memecahkan teka-teki dan keanehan-keanehan dari beberapa kasus yang dianggap sebagai mukjizat. Pada kenyataannya anime ini sendiri mengedepankan tentang visi rasional dan analisis ala detektif. Setelah menonton ini mungkin kita akan teringat dengan salah satu serial kartun yang terkenal pada zaman dahulu, yaitu Scooby-Doo. Mungkin sekian dulu pembahasan saya tentang apa sebenarnya agama Naruto, apakah Islam atau Kristen atau Buddha. Mungkin kalian bisa mengambil kesimpulannya sendiri ya. So, akhir kata, salam hangat, Ega Golodi.